Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salat dan juga salam tetap kita curahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah, di malam hari ini kembali kita bisa duduk di malam Ahad, dan saya minta sekali lagi untuk tidak ributnya para santri, karena saya minta setiap apa yang disampaikan tolong dicatat supaya jadi bekal nanti keluar dari pesantren Jabaluddin ini ada pengetahuan. Karena ilmu itu sangat berharga sekali. Allah subhanahu wa ta'ala sampai mengatakan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah subhanahu wa ta'ala akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan derajat orang-orang yang berilmu di antara kalian. Di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ada seorang mantan budak namanya Abdurrahman ibnu Abzah. Satu hari Gubernur Mekah ini safar, kemudian berjumpa dengan Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi Umar bertanya, bagaimana mungkin kau tinggalkan kota Mekah? Siapa yang memegang di sana? Maka kata wali Mekah, dia mengatakan, aku wakilkan kepada seorang yang bernama Abdurrahman ibnu Abzah. Ketika ditanya oleh Umar, saya tak kenal Abdurrahman ibn Abzah ini siapa? Maka wali Mekah mengatakan, dia dulunya mantan budak, kemudian dimerdekakan dan aku jadikan dia wakilku di sana. Maka Umar mengatakan, apa tidak ada orang merdeka? Kenapa mantan budak kau jadikan wakilmu di sana? Maka wali Mekah mengatakan, ya Amirul Mukminin, innahu alimun bi kitabillah wa alimun bi faraidillah wa idza qada bi adlin. Wahai Amirul Mukminin, walaupun dia mantan budak, tapi dia pakarnya Quran, dia pakarnya faraid, dan kalau dia memutuskan sebuah perkara, dia sangat hati-hati dan adil. Maka Umar radhiyallahu anhu mengatakan, shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh benar ucapan Rasul yang mengatakan, innallaha yarfa'u bihadzal kitaba aqwaman wa yadh'al akharin. Sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat dengan Al-Quran sebagian kaum dan merendahkan sebagian kaum yang lainnya. Lihat bagaimana seorang mantan budak Abdurrahman ibn Abzah dimuliakan, bukan karena nasabnya, dia seorang budak, bukan karena kekayaannya, dia bukan orang kaya, tapi dimuliakan karena ilmu. Jadi tolong, ilmu itu dihargai, dan hargai juga yang menyampaikannya, siapapun. Antum di kelas kan banyak ustaz-ustaz yang mengajar antum itu. Hargai mereka, hormati mereka, berterima kasih kepada mereka karena mereka sudah membimbing adik-adik semuanya.
Kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala, kemudian jasanya para asatid, boleh jadi mungkin adik-adik tidak bisa untuk belajar bahasa Arab, belajar Al-Quran, dan belajar ilmu-ilmu yang lainnya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, santri Jabal Uhud, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, baik kita akan lanjutkan kajian kita masih membahas sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada minggu yang lalu kita sudah menjelaskan tentang silsilah nasab dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ke Adnan. Kemudian Adnan sampai ke Ismail, Ismail sampai ke Ibrahim, Ibrahim sampai ke Nuh dan sampai kepada Adam alaihi salam. Maka malam ini kita akan mengenal keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam dari anak-anaknya dulu. Berapa sih Nabi sallallahu alaihi wasallam itu punya putra dan putri, dan bagaimana kehidupan mereka? Ma'asyiral muslimin wal muslimat, santri ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kita tahu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam di usia 40 tahun, di usia 25 tahun, Nabi sallallahu alaihi wasallam menikah dengan seorang wanita yang sangat-sangat dihormati oleh penduduk Arab. Dialah Khadijah bintu Khuwailid. Khadijah bintu Khuwailid ini orang-orang menyebutnya sebagai wanita suci, sehingga kalau mereka mensifati Khadijah itu, mereka mengatakan dakhaltu ala tahirati wa kharajtu minat tahirati. Aku masuk ke rumah orang suci dan keluar dari rumah orang suci. Kenapa demikian? Karena walaupun Khadijah ini orang kaya, tapi dia senantiasa menjaga kehormatannya. Dia sudah menutup aurat dari zaman jahiliyah. Padahal belum ada syariat jilbab, tapi dia sudah pakai jilbab. Lah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum menikah dengan Khadijah, Rasul bekerja sama dengan Khadijah dalam urusan perniagaan. Dari hubungan perniagaan ini kemudian berlangsung kepada hubungan sampai ke pelaminan. Menikahlah Rasul dengan Khadijah bintu Khuwailid. Dari Khadijah inilah maka lahirlah putra-putri beliau. Siapa putra-putri Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Khadijah ini? Yang pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam dikaruniai seorang putra, namanya Qasim ibn Muhammad. Itu putra pertamanya, namanya Qasim ibnu Muhammad ibni Abdullah. Kemudian yang kedua, Abdullah ibn Muhammad ibn Abdullah. Kemudian yang ketiga, anak perempuannya namanya Zainab bintu Muhammadin ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang nomor 4, Ruqayyah bintu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kelima, Ummu Kulthum, Ummu Kulthum bintu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir, Fatimah bintu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Inilah putra-putri Rasul dari satu wanita namanya Khadijah. Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum dan Fatimah. Berarti 2 anak laki-laki Qasim dan Abdullah, kemudian 4 anak perempuannya. Ada satu lagi putra Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi bukan dari Khadijah, tapi dari budaknya namanya Maria Al-Qibtiyah, hadiah dari Raja Mesir yang bernama Muqawqis. Muqawqis, Raja Mesir namanya Muqawqis. Dia kemudian menghadiahi kepada Rasul saat Rasul mengirim surat untuk mengajak Muqawqis Raja Mesir ini masuk Islam. Karena ketika itu setelah
Nabi SAW melakukan perjanjian di Hudaybiyah, kemudian disepakati tidak ada penyerangan dari kubu Quraisy kepada Rasul atau sebaliknya, maka Rasul gunakan untuk murasalah, mengirim surat ke raja-raja, antaranya Raja Persia Kisra, kemudian Raja Romawi Kaisar, kemudian Raja Ethiopia Najasyi, termasuk Raja Mesir Muqawqus. Termasuk Raja Mesir Muqawqus. Muqawqus itu bukan nama orang, nama gelarnya. Seperti Najasyi itu bukan orang, nama orangnya Ashama ibn Afjur. Ya. Lah ketika menerima surat itu, karena dia agamanya Nasrani, memang dia tidak masuk Islam, tapi dalam menghargai dia menghadiahi 2 budak. Satu namanya Sirin, yang kedua namanya Maryah Al-Qibtiyah. Satu Sirin dan satu Maryah Al-Qibtiyah dihadiahkan Muqawqus, Raja Mesir, untuk Nabi. Tapi kemudian yang Sirin dihadiahkan oleh Nabi kepada jubirnya, yang suka sebagai syair Rasul, penyair Nabi, bukan jubir, penyair Nabi. Namanya Hassan ibn Thabit. Nabi itu punya penyair namanya Hassan ibnu Thabit. Dan oleh Rasul Sirin diberikan kepada Hassan ibn Thabit. Adapun Maryah Al-Qibtiyah diambil sendiri. Dari Maryah inilah lahir putra beliau yang kemudian diberi nama Ibrahim. Berarti anak laki-lakinya Rasul berapa? 3. Qasim, Abdullah, Ibrahim. Dan anak perempuannya 4. Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, dan juga Fatimah radhiyallahu anhum ajmain. Baik, kita akan bentangkan putra putri Nabi ini. Yang pertama Qasim ibn Muhammad ibn Abdullah alaihi salatu wassalam. Dia putra laki-laki pertama Nabi dari Khadijah bintu Khuwailid, dan itulah anak pertama sebelum diutusnya Nabi SAW lahir ke permukaan bumi. Qasim. Dari anak pertama Qasim inilah kunyah Rasul melekat. Dari anak pertama Qasim, akhirnya Qasim ini menjadi kunyah Nabi, gelar Nabi, julukan Nabi. Seperti saya umpamanya punya anak Humairah, disebut Abu Humairah. Lah, Nabi SAW punya anak pertama laki-laki namanya Qasim, maka orang-orang menyebutnya Abul Qasim. Rasul itu kunyahnya Abul Qasim. Bahkan Rasul sendiri yang mengatakan, man shoma fi yaumin yushakku fihi faqad asa Abul Qasim. Siapa yang berpuasa di hari yang diragukan, maka dia telah bermaksiat kepada bapaknya Qasim. Maksudnya Nabi SAW. Jadi Qasim ini menjadi kunyah Nabi, Abul Qasim. Ada yang mengatakan bahwa Qasim ini lahir sebelum Rasul diangkat menjadi Nabi dan Rasul SAW, tetapi dia tidak hidup lama. Qasim ini hanya hidup 17 bulan. 17 bulan saja hidupnya, berarti setahun setengah. Jadi di usia Qasim setahun setengah itu, atau dengan kata lain 17 bulan, Allah Subhanahu wa taala takdirkan Qasim ini meninggal. Meninggal di waktu bayi kan gitu. Lah ketika Qasim ini meninggal, ini menjadi kesedihan tersendiri bagi ibundanya Khadijah bintu Khuwailid itu. Sampai-sampai dia mengatakan di hadapan Rasul, suaminya, dia mengatakan, ya Rasulullah, raddat lubainatul Qasim falau kana asha hatta yastakmila radha'ahu la hawwana alayya, katanya. Ya Rasulullah, coba dulu Qasim waktu menyusui, dia tersusui genap 2 tahun. Ini kan baru 1 tahun setengah meninggal. Karena syariat menyusui itu berapa tahun? 2 tahun, kemudian disapi. Cobalah seandainya Qasim itu, kata ibundanya Khadijah itu,
Bisa hidup sampai 2 tahun saja, sampai aku selesai menyusui dia. Tentu amat sangat ringanlah kesedihan ini karena meninggal Qasim bagi kita. Tapi Rasul mengatakan, tenang wahai Khadijah istriku, sesungguhnya Qasim ada yang menyusui dia di sorga nanti. Kalau seandainya engkau mau, aku perdengarkan. Tapi Khadijah mengatakan, bal asdaqallahu wa rasuluh, bahkan Allah membenarkan dan Rasulnya. Ini yang pertama, Qasim ibn Muhammad ibn Abdullah alaihi salatu wassalam. Yang kedua, Abdullah ibn Muhammad ibn Abdullah alaihi salatu wassalam. Dia putra kedua dari Khadijah. Tapi Abdullah ini lahir setelah Rasul diangkat jadi nabi. Abdullah ini lahir setelah Rasul diangkat menjadi nabi. Lahir Abdullah. Kalau Qasim lahir sebelum diangkat, kalau ini sesudah diangkat. Makanya namanya sudah Abdullah, hamba Allah. Dan Nabi SAW kemudian memberikan gelar kepada Abdullah ini dengan sebutan At-Thayyib. Gelarnya Abdullah itu At-Thayyib, orang baik. Ya. Dan ada juga gelarnya bukan hanya At-Thayyib tapi At-Tahir. Jadi 2 gelarnya. Kadang disebut At-Thayyibu, kadang disebut At-Tahiru. Itu gelarnya Abdullah ibn Muhammad ibn Abdullah alaihi salatu wassalam. Kemudian ada sebuah kisah saat ini Abdullah juga meninggal waktu bayi. Jadi Qasim meninggal di waktu bayi. Lah sama Abdullah juga Allah Subhanahu wa taala takdirkan meninggal di waktu bayi. Belum genap usianya 1 tahun Abdullah ini meninggal. Saat meninggal Abdullah, ada orang jahat dari kalangan orang-orang kafir Quraisy itu, namanya Al-As ibnu Wa'il As-Sahmi. Ingat-ingat namanya ya. Al-As ibnu Wa'il As-Sahmi. Itu orang jahat, orang Quraisy. Di hari meninggalnya Abdullah, Al-As ibn Wa'il As-Sahmi ini kurang ajar dia. Dia mengatakan kepada Nabi SAW dan kepada orang-orang di sekitar Mekah saat meninggalnya Abdullah itu, Butira Muhammad katanya. Muhammad sudah butir. Butir itu artinya butira itu terputus sanadnya, terputus nasabnya. Karena orang Arab itu berbangga dengan nasab. Orang Arab itu paling bangga dengan nasab. Makanya mereka hafal tuh nasab-nasab kakek buyutnya. Antum kakek kelima tuh, jangan kelima, ketiga aja antum dah hafal. Kakek antum siapa namanya? Yang nomor 2 tuh enggak tahu. Jangan-jangan bapak antum lah hafal pula. Orang Arab itu bangga dengan nasab, hafal mereka nasab karena bangga masalahnya. Jadi ketika Abdullah meninggal, tiba-tiba kemudian Al-As ibn Wa'il As-Sahmi ini ngomong, Butira Muhammad, biarkan aja tuh si Muhammad itu ngoceh sana sini katanya. Toh kalau dia mati nggak ada penerusnya itu, udah selesai urusannya. Kalau dia mati nggak ada lagi penerusnya, karena nasab itu dari jalur laki-laki. Bayangkan Rasul baru saja kemalangan, lagi sedih. Abdullah baru meninggal, tiba-tiba diejek oleh Al-As ibn Wa'il As-Sahmi itu. Maka Rasul sedih. Dari inilah kemudian Allah ingin melipur lara kesedihan Nabi dengan menurunkan 1 surat yang paling pendek dalam Quran. Surat yang paling pendek dalam Quran itu hanya terangkai 3 ayat, dan itu ada di 3 surat. Pertama, surah An-Nasr. Yang kedua, surah Al-Asr. Yang ketiga, surah Al-Kautsar. An-Nasr, idza jaa nasrullah. Ini 1. Yang kedua, suratul Asr, wal asri innal insana lafi khusrin. Kemudian yang ketiga, Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar. Ketika Al-As ibn Wa'il As-Sahmi ini mengejek Rasul gara-gara meninggal Abdullah, turun surah Al-Kautsar.
Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Inna syani'aka huwal abtar. Orang yang membencimu Muhammad dialah yang abtar, dialah yang akan terputus tuh penyebutannya. Engkau tidak mungkin terputus penyebutan walaupun semua anak-anakmu meninggal, namamu akan dikenal sampai kiamat. Wa rafa'na laka dzikra. Kami angkat penyebutanmu. Lihat hari ini, satu dunia yang paling banyak disebut nama siapa? Muhammad. Nama Muhammad itu nama terbanyak di dunia. Tidak ada nama terbanyak di dunia kecuali nama Muhammad ataupun Ahmad. Orang kafir aja namanya Michael, kalau udah masuk Islam tuh jadi Muhammad Michael, karena dibawa-bawa Muhammad. Ya, kalau bisa diganti namanya Muhammad. Disebut-sebut namanya ketika azan, disebut namanya asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketika qomat disebut namanya asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketika tasyahud disebut namanya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Ketika bersolawat disebut namanya. Tidak ada satu nama yang paling banyak disebut di dunia ini melebihi nama Muhammad. Luar biasa. Rupanya tidak terputus nasabnya. Ya, karena Nabi itu bukan hanya sekedar bapak bagi anak-anaknya saja, tapi dia bapak bagi semua umatnya. Sebagaimana istri-istri Rasul disebut ummahatul mukminin, ibunya orang-orang yang beriman, maka secara otomatis Rasul menjadi bapaknya orang-orang yang beriman. Dia bukan hanya bapak bagi anak-anaknya saja, tapi bapak bagi kita semuanya. Mana mungkin dia abtar terputus nasabnya, terputus penyebutannya. Ini yang kedua, Abdullah. Kemudian yang ketiga, yang laki-laki dulu, Ibrahim. Ibrahim ini lahir pada tahun 8 Hijriah. Artinya Rasul sudah menetap 8 tahun di kota Madinah. Baru kemudian Nabi SAW di tahun ke 10 Hijriah, Nabi SAW ke Malangan karena lahirnya 8 Hijriah. Kemudian sekitar hampir 2 tahun, 1 tahun 8 bulan lah, Ibrahim meninggal. Jadi usianya belum genap 2 tahun, tapi sudah meninggal. Jadi lahir pada tahun 8 Hijriah, wafat pada tahun 10 Hijriah, 2 tahun. Lah, saat kelahiran Ibrahim ini terjadi fenomena yang sangat luar biasa, dan itu belum pernah terjadi di Madinah. Apa itu? Terjadi gerhana matahari total. Di zaman Nabi nggak ada listrik. Kalau sekarang ada gerhana matahari atau gerhana bulan total, tinggal listrik dihidupin, lampu di mana-mana, tak nampak gerhananya karena terang. Tapi kalau tidak ada penerangan lampu listrik, kemudian tiba-tiba terjadi gerhana total di siang hari, itu siang kayak malam tuh. Karena tidak ada cahaya kalau sudah gerhana total itu, sehingga mengkhawatirkan dan menakutkan. Di zaman Nabi gak ada lampu. Jadi ketika terjadi gerhana matahari total itu gelap segelap-gelapnya kota Madinah itu. Dari sinilah orang-orang menyangka jangan-jangan gerhana itu karena kematian Ibrahim pada tahun 8 Hijriah itu. Oh, jangan-jangan ini gara-gara Ibrahim mati nih katanya. Makanya kita digerhanakan katanya. Karena keyakinan orang-orang jahiliyah akan gerhana itu diyakini bahwa kalau terjadi gerhana mungkin lahirnya orang besar atau wafatnya orang besar. Oh, jangan-jangan gara-gara Ibrahim putra Muhammad itu meninggal terjadilah gerhana. Rasul akhirnya ingin meluruskan keyakinan ini. Naik dia ke atas mimbar. Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Hei manusia, innaha la yankashifani." Matahari dan bulan tidak mungkin dikusufkan, digerhanakan itu. La li mauti ahadin wala li hayati. Bukan karena matinya seseorang, juga bukan karena hidupnya seseorang, tapi digerhanakan kalian itu liyukhawwifallahu ibadah. Allah hendak menakut-nakuti hamba-hambanya. Dari situ fafza'u ila shalah.
bersegeralah kalian salat, zikir, istighfar, sedekah, kata Rasul. Jadi kejadian gerhana ini luar biasa di zaman itu, karena di zaman Rasul gerhana itu bukan kayak di tempat kita tiap tahun gerhana, tidak. Di zaman Rasul itu berapa puluh tahun sekali baru terjadi gerhana gitu. Makanya sekali gerhana nakut-nakuti orang. Kalau di kita sekarang kan gerhana hampir tiap tahun, bahkan dikasih tahu lagi di penanggalan itu kan, di almanak itu. Bahkan pemerintah dikasih tahu, nanti besok tanggal sekian akan terjadi gerhana bulan. Nanti tanggal sekian akan terjadi gerhana matahari. Ini gerhana ini 100 tahun sekali datangnya, dikasih tahu tuh. Kemudian ketika terjadi gerhana bukan takut, malah senang, selfie pula sama gerhana dia. Ya. Coba bayangkan, gerhana itu nakut-nakuti kok, selfie sama bulan sama matahari pula. Padahal Allah mengatakan apa? Gerhana itu didatangkan untuk nakut-nakuti. Kok yang ditakut-takuti tak takut nih, gimana ceritanya? Makanya kita kalau lihat fenomena di negeri kita ini, kalau habis gerhana pasti ada musibah. Saya perhatikan tuh, udah beberapa tahun, puluhan tahun ke belakang, kalau malam ini ada gerhana nih, nanti setelah gerhana itu entah beberapa hari atau berapa bulan, ada saja musibah, ada gempa, ada banjir, ada tsunami, macam-macam. Kenapa demikian? Karena yang ditakut-takuti malah selfie. Yang ditakut-takuti nggak takut dia. Harusnya gerhana itu ke masjid, sholat, sedekah, zikir, malah ambil handphone begini. Coba ingat, nggak kurang ngajar itu. Ya. Makanya wajar kalau Allah murka jadinya kan, karena yang ditakut-takuti tidak takut. Ya. Lah gerhana ini terjadi di zaman siapa? Ibrahim. Ibrahim meninggal pada tahun ke-10 Hijriah, lahirnya pada tahun ke-8 Hijriah, hampir 2 tahun usianya. Ya. Ini putra beliau. Kita masuk ke putri-putri beliau. Putri beliau yang paling besar namanya Zainab bintu Muhammad ibni Abdullah alaihi salatu wassalam. Zainab ini Allah takdirkan tidak mati, tetapi dia hidup sampai besar. Hidup sampai besar Zainab ini. Bahkan Zainab ini lahir pada tahun 23 Hijriah. Pada tahun 23 Hijriah. Ketika dia sudah besar, adalah laki-laki yang melamar Zainab. Laki-laki ini kan belum menikah, belum diangkat Rasul jadi nabi, belum. Nabi belum diangkat jadi nabi. Tapi karena orang Arab itu biasa menikahkan gadis muda, sudah muda-muda sudah pada nikah gitu ya. Lah adalah yang melamar Zainab, namanya siapa? Apa namanya kalau nggak salah, Al-As ibn Rabi. Al-As ibnu Rabi. Jadi Abul As ibn Rabi ini itulah meminang Zainab. Saya ulangi, namanya Abul As ibnu Rabi'. Abul As ibnu Rabi'. Itulah suami daripada Zainab. Lah ketika Nabi SAW diutus menjadi nabi, diutus jadi nabi ini, kemudian Abul As ibn Rabi' ini sedang safar ke Syam, sedang berjualan, berniaga. Rupanya Rasul diangkat jadi nabi dan mengajak semua anak-anaknya masuk Islam. Abul As tidak tahu kalau Rasul itu sudah jadi nabi dan Zainab putrinya juga sudah masuk Islam. Ketika datang dari Syam berniaga itu, Zainab ngajak suaminya, ayolah Abul As, kau masuk Islam lah katanya. Tapi Abul As tak mau dan mengatakan, mukaku mau taruh di mana di orang-orang Quraisy itu. Nggak mau saya katanya, nolak dia. Akhirnya kemudian dia pun tidak mau masuk Islam. Ketika terjadi hijrah, Rasul dan sahabat hijrah ke Madinah nih, terjadi perang Badar. Abul As ibn Rabi ini masih kafir, ikut tentara Abu Jahal melawan Rasul. Bayangkan, menantu dan mertua perang di perang Badar nih. Zainab ini pusing tuh, satu lihat suaminya pro kepada Abu Jahal, satu pula lihat orang tuanya yang diperangi oleh suaminya.
Dan dia berdoa karena dia cinta dengan suaminya, ya Allah janganlah kau wafatkan suamiku, ya Allah selamatkan bapakku. Bingung harus memilih dari dua orang yang dicintainya ini. Tapi setelah perang Badar, Allah menangkan Abul As ibn Rabi jadi tawanan, ditawan sama Nabi, ya. Dan ketika itu tawanan kalau ingin bebas harus nebus pakai duit. Zainab tidak punya duit untuk menebus suaminya. Akhirnya diliriklah kalung. Zainab tuh punya kalung. Kalung ini pemberian dari Khadijah waktu dia menikah. Akhirnya Zainab mengirimlah kalung ini untuk menebus suaminya yang ditawan bapaknya. Ketika sampai kalung itu, Nabi SAW sedih. Nabi SAW menangis, teringat dengan Khadijah. Kemudian sahabat heran dan mengatakan, ya Rasulullah, kenapa anda menangis? Kemudian Rasul mengatakan, karena aku memegang kalung. Tahukah kalian sejarah kalung ini? Kata Rasul, ini kalung adalah ahdat Khadijatu li Zainab yauma zafafiha. Ini kalung hadiah dari ibunya Khadijah bintu Khuwailid kepada Zainab waktu dia berada di pelaminan pernikahan. Kalau kalian mau wahai sahabatku, balikanlah kalung ini kepada pemiliknya, lepaskan suaminya, katanya. Akhirnya kalungnya dibalikan, Abul As pun dilepaskan. Setelah dilepaskan, tapi Rasul ngasih syarat, nanti kalau kau sampai di Mekah, balikan putriku, karena sudah turun ayat tidak boleh orang musyrik menikah dengan wanita muslimah. Balikan putriku ya. Akhirnya betul. Ketika kemudian Abul As ini sampai di Mekah mau mengantar Zainab, kebetulan Zainab sedang hamil. Ketika hendak mengantar di siang-siang, dicegat sama tentara Abu Jahal karena ketakutan, keguguran. Meninggal tuh, keguguran tuh. Sebab keguguran itulah Zainab suka sakit-sakitan dan sebab itu pula dia meninggal. Tetapi dari pernikahan Zainab dengan Abul As ibn Rabi ini melahirkan Ali dan melahirkan Umamah. Jadi putranya dua, Ali dan Umamah. Tapi sayang Ali meninggal. Ali meninggal di waktu kecil. Dan Umamah ini yang perempuan sempat besar, tapi sayang tidak punya keturunan. Dia menikah dengan Ali bin Abi Thalib. Kemudian setelah Ali meninggal, dia menikah lagi dengan sahabat yang lain, tapi tidak punya keturunan, yang namanya Umamah nih, bintu Abil As. Lah Umamah ini, putri beliau ini suka digendong Nabi. Kalau masih kecil-kecil suka digendong tuh. Kalau lagi Nabi lagi sujud sholat, naik dia di punggung Nabi, dibiarin sama Nabi supaya dia senang. Namanya anak-anak kecil, ya. Antum gitu juga lah, waktu kecil-kecil kan mungkin orang tua antum sedang sholat, antum naik. Kalau sekarang jangan dinaikkan, orang tua berat lah antum kan, kasihan, antum udah gede ya. Nah, ini kan bayi, masih bayi, naik di punggung gitu ya kan. Jadi dia sempat besar. Lah ketika kemudian hijrah ke Madinah setelah perang Badar, Abul As ini masih kafir juga. Dia berniaga ke Syam. Pulangnya dari Syam dihadang tentara orang Islam, ketahuan lagi. Kemudian ditawari masuk Islam, tak mau juga. Alasannya tahapa, tak mau. Kemudian dia mengatakan, minta kepada Zainab mantan istrinya untuk dilindungi. Akhirnya dapat perlindungan dari Zainab. Dia pulang mengantarkan semua perniagaan orang Quraisy, balik lagi ke Madinah. Baru dari situ dia mau masuk Islam. Jadi setelah masuk, lama baru masuk Islam tuh, setelah perang Badar baru dia masuk Islam, Abul As ibn Rabi ini. Tapi sayang kemudian Zainab meninggal, 1 tahun setelahnya suaminya juga menyusul meninggal, Abul As ibn Rabi radhiyallahu anhu. Ini putri Nabi yang pertama, Zainab. Kemudian putri Nabi yang kedua namanya Ruqayyah. Ruqayyah bintu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ruqayyah bintu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ruqayyah ini dia adalah putri kedua di bawah Zainab. Ruqayyah ini ketika dia sudah dewasa, dia dilamar oleh putra Abu Jahal, putra Abu Lahab,
Jadi ada putra Abu Lahab namanya Utbah bin Abi Lahab. Siapa? Utbah bin Abi Lahab. Jadi nama putra Abu Lahab itu namanya Utbah. Ini Nabi belum jadi Nabi, masih akur Abu Lahab dengan Nabi itu, masih baikan hubungannya karena Abu Lahab itu suka dengan Nabi walaupun itu ponakannya. Tapi setelah jadi Nabi, Rasul jadi musuhnya pula. Jadi sebelum diangkat jadi Nabi, Abu Lahab ini ingin hubungan dengan Rasul dengan cara apa? Sudahlah Muhammad, anak putrimu si Ruqayyah itu nikahkan aja dengan putraku namanya Utbah. Akhirnya menikahlah Utbah bin Abi Lahab dengan Ruqayyah bintu Nabi. Tetapi belum lagi digauli, ketika itu Utbah ikut dalam rombongan dagang ke Syam. Sebab kalau seandainya tidak berangkat habis nikah ini, langsung dia dagang dia, karena takut ketinggalan. Jadi belum sempat digauli, berangkat dia ke Syam. Ketika Utbah di Syam itulah Rasul diangkat jadi Nabi. Ketika Rasul diangkat jadi Nabi, Abu Lahab lah penentang pertama. Ketika Rasul naik di Bukit Safa, mengajak manusia, masuk Islam kalian akan menguasai dunia kalau kalian masuk Islam gitu. Tamliku bainal Arabi wal Ajam katanya. Abu Lahab pula di tengah-tengah orang yang berada di Bukit Safa itu tiba-tiba teriak-teriak ke orang gila, "Ya Muhammad, ali hadza jama'tana." Oh, untuk ini rupanya kau kumpulkan kami. Dicaci maki Rasul sampai akhirnya Jibril datang turun membawa surat Tabbat yada abi lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dzata lahab wa imra'atu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Dicela Abu Lahab dengan ayat Tabbat sini. Lah ketika permusuhan lagi sengit-sengitnya, Utbah pulang dari Syam. Kononnya mau bersenang-senang dengan istrinya kan, karena ketika akan langsung pergi, belum bersenang-senang. Rupanya kata Abu Lahab, Utbah, jangan kau dekati istrimu si Ruqayyah itu. Sebaiknya kau ceraikan dia. Aku tidak sudi kau menikah dengan dia. Akhirnya Utbah pun karena dia sayang dengan bapaknya, datang dia membawa Ruqayyah. Kemudian datang kepada Nabi membawa Ruqayyah, ambil nih putrimu wahai Muhammad, aku tak sudi, tolak tuha, aku sudah ceraikan dia. Kemudian dia meludah di muka Nabi, tapi Allah tidak izinkan ludah itu sampai di muka Nabi. Tapi itu sudah penghinaan, meludahi wajah, walaupun tidak sampai ke muka Nabi, tapi kan menghina, meludahi wajah. Maka Rasul murka berdoa kepada Allah, Allahumma sallit alaika kalbun min kilabik. Ya Allah, kuasakan kepada si Utbah ini anjing dari anjing-anjingmu, terkam dia katanya. Bayangkan doanya Nabi, keren kan? Keren doanya Nabi, Allahumma sallit alaika kalbun min kilabik. Ya Allah, kuasakan anjing dari anjing-anjingmu untuk menerkam si Utbah ini. Kurang ngajar dia. Ya. Akhirnya Utbah ini mau syafar, karena ketika itu dia mau berangkat lagi dagang. Utbah menceritakan doanya Nabi kepada bapaknya Abu Lahab. Ketakutan Abu Lahab itu, dia tahu bagaimanapun Rasul itu kalau berdoa pasti mustajab. Karena takutnya dengan anaknya Utbah, dia pesan sama kawan-kawannya, tolong jaga anakku ya di jalan, tolong jaga anakku. Berangkatlah Utbah ini ke Syam. Sampai di perbatasan Syam, waktu istirahat di bawah pohon, pas dia terbangun rupanya sudah ada singa di sampingnya. Kawan-kawannya ngacir semuanya, katanya janji mau jaga, boro-boro mau jaga, ketakutan sama singa. Pergi semuanya, tinggal Utbah yang sedang tertidur. Kemudian pas bangun, mukanya dihadapkan dengan muka singa. Coba gimana perasaan antum pas bangun kok ada muka singa di depan? Tinggal disamakan aja muka antum dengan singa. Ya. Langsung sama singa ini diterkam, dipisahkan kepala dari badannya. Ya. Itulah doa Nabi, Allahumma sallit alaika kalbu min kilabik, katanya. Terkam mati si Utbah ini. Ya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, santri Jabal Uhud, ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Lah setelah mati Utbah ini, menjandalah Ruqayyah. Tetapi selang beberapa waktu, Ruqayyah ini sebenarnya sebelum menikah dengan Utbah ada laki-laki yang suka sebenarnya.
Karena waktu itu kan belum ada ayat hijab sehingga orang bisa melihat wajah siapa-siapa kan itu. Rupanya ada laki-laki yang kesemsem suka dengan ruqyah, namanya Utsman ibnu Affan, yang kelak akan jadi khalifah ketiga. Utsman ini sebenarnya dari dulu suka dengan ruqyah, pengen melamar ruqyah, tapi keburu dilamar Utbah. Siapa cepat dia dapat, tapi dia lambat tak dapat. Ketika mendengar bahwa Utbah menceraikan Ruqayyah, cinta lama bersemi kembali. Dia mau Ruqayyah jadi istrinya. Datang dia kepada Rasul. Dia kan udah janda, kutunggu jandanya lah. Kemudian datang kepada Rasul mengkhitbah Ruqayyah. Rasul senang. Akhirnya Utsman bin Affan pun menikah dengan Ruqayyah bintu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dari pernikahan ini punya anak namanya Abdullah. Tapi sayang, waktu Abdullah usia 3 tahun, sekitar 3 tahun 4 tahun gitu kalau nggak salah, main ayam jago, tiba-tiba dipatuk matanya. Sebab patukan matanya buta, sakit, mati. Makanya jangan suka main ayam, nanti dipatuk matanya, nanti sakit, nanti mati. Kayak anaknya Utsman ini namanya Abdullah, gara-gara main ayam tuh dipatuk matanya sampai buta, kemudian dengan sebab butanya sakit parah meninggal. Ya, ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah azza wajalla. Lah Ruqayyah dengan Utsman ini lama menikah sampai hijrah pertama, hijrah ke Habasyah lagi. Dialah yang memimpin hijrah tuh. Dari Mekah ke Habasyah dia yang memimpin tuh. Kemudian pulang lagi ke Mekah, hijrah lagi kedua kalinya. Utsman dan Ruqayyah ini memimpin hijrah baik ke Habasyah 2 kali ataupun setelah dari Habasyah ke kota Madinah. Luar biasa. Tapi sayang, ketika tahun 2 Hijriah bertepatan dengan tragedi perang Badar, Ruqayyah sakit. Ketika Utsman mau mendaftar, ya Rasulullah, alhiqni bil jihad, libatkan aku dalam jihad, saya ingin jihad wahai Rasul, saya ingin terlibat dalam Badar. Kata Rasul, tidak, kau jangan pergi, istrimu lagi sakit parah, kau jaga istrimu, kujamin kau dapat bagian perang itu. Maksudnya harta rampasan perang. Allah takdirkan ketika perang Badar usai dimenangkan kaum muslimin, rupanya nyawa Ruqayyah tidak tertolong. Pas setelah tragedi Badar, Ruqayyah meninggal. Sedihlah Utsman. Kenapa? Pertama, orang yang dicintainya berpisah dari badannya. Yang kedua, dia sedih karena tidak ada hubung kait nasab lagi dengan Nabi SAW. Sedih, ya. Karena sedih, Rasul kasihan. Hari-hari murung, hari-hari nangis karena mikir istri yang tercinta yang meninggal. Karena kasihan, akhirnya Rasul SAW menawarkan adiknya namanya Ummu Kulsum. Menikahlah Ruqayyah dengan Ummu Kulsum. Ya. Utsman dengan Ummu Kulsum. Masa Ruqayyah dengan Ummu Kulsum, ya? Bukan, saya ralat. Ya, kalau Ruqayyah dengan Ummu Kulsum, nah bahaya. Ya. Maksudnya Utsman dengan Ummu Kulsum. Dari sini, ketika Utsman menikah dengan Ummu Kulsum, dapat gelar dari langit. Coba dengarkan. Jadi, ketika Utsman bin Affan menikah dengan Ummu Kulsum, dapat gelar dari langit. Apa gelar dari langit? Dzu Nuraini, pemilik 2 cahaya. Ketika Ali menjadi khalifah di Kufah, ketika Ali radhiyallahu anhu menjadi khalifah di Kufah, Ali ditanya, "Ya Amirul Mukminin, ma ra'yuka fi Utsman?" katanya. "Wahai Amirul Mukminin, bagaimana pendapat kamu tentang Utsman?" Maka Ali dengan tegas, dengan lantang mengatakan, "Dzakar rajul yud'a fi mala'il a'la bi dzi nuraini." Subhanallah. Itu laki-laki, kata Ali, yang dipanggil dari 7 lapis langit sana dengan sebutan 2 pemilik cahaya.
Kenapa disebut dua pemilik cahaya? Karena menikahi dua putri Nabi sejak zaman Adam sampai orang yang terakhir mati pada hari kiamat, belum ada orang yang menikahi dua putri Nabi kecuali Utsman. Nggak ada sejarahnya. Sejak Adam, Nuh, Ibrahim, semua sebutkan para nabi. Sejarahnya baca, tidak ada satu manusia yang menikahi dua putri Nabi kecuali Utsman. Makanya disebut dua pemilik cahaya, ya, karena menikah dengan dua putri Nabi. Itulah yang anak putri ketiga Rasul namanya Ummu Kulsum. Tapi dari pernikahan dengan Ummu Kulsum tak punya anak. Dan Ummu Kulsum pun Allah takdirkan meninggal juga, jadi duda lagi, menangis lagi. Kenapa? Karena orang kedua yang dicintainya sudah hilang lagi, sudah tidak jadi besan Nabi lagi. Maka Rasul mengatakan, ya Utsman, aku tahu kau sedih, kau kehilangan Ruqayyah, kau kehilangan Ummu Kulsum. Ya Utsman, kalau aku punya putri yang ketiga ku nikahkan, tapi dah habis stoknya, udah nggak ada lagi, udah nggak ada lagi kan? Karena Fatimah sudah menikah dengan Ali. Berarti kan stoknya sudah habis di situ. Artinya bahwa sayangnya Rasul kepada Utsman sampai seperti itu. Coba aku punya anak lagi perempuan, ku nikahkan dia dengan kamu. Seolah-olah Rasul ingin mengatakan seperti itu. Tapi sudah enggak ada karena Fatimah menikah dengan Ali. Ya. Ma'asyiral muslimat, makanya kemudian Utsman menikah dengan wanita lain karena sudah enggak ada lagi putri Nabi. Lah, kemudian yang terakhir putri Nabi namanya Fatimah. Fatimah inilah akhirnya atau disebut dengan Fatimahuz Zahra. Dia menikah dengan Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dari pernikahan Ali bin Abi Thalib inilah Fatimah dikaruniai banyak keturunan, baik putra atau putri. Yang pertama, anak beliau namanya Hasan. Anak beliau namanya Hasan, Hasan ibnu Ali, putra Fatimah Az-Zahra bintu Rasulillah. Kemudian yang kedua Husain, Husain ibnu Ali, putra Fatimah Az-Zahra. Kemudian yang ketiga Muhsin, Hasan, Husain, Muhsin. Tapi sayang Muhsin ini meninggal di waktu bayi, ya. Ini putra Ali dari Fatimah ada tiga, yang laki-laki. Hasan, Husain ini tumbuh besar, bahkan banyak turunannya. Tapi Muhsin meninggal di waktu bayi. Ada anak perempuannya dua orang. Pertama Zainab bintu Ali, yang kedua Ummu Kulsum bintu Ali. Jadi ngikut anak-anaknya Nabi, mengambil nama bibinya. Kan bibinya namanya Zainab, diambil nama Zainab bintu Ali. Ummu Kulsum juga bibinya, diambil juga dibuat anaknya. Lah Ummu Kulsum ini setelah besar nikah dengan Umar. Ummu Kulsum ini menikah dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, tapi tak punya keturunan. Yang punya keturunan dari putra Fatimah ini dari Hasan dan Husain. Itulah yang kelak akan menjadi cucu cicit Nabi sampai kiamat, dari turunan Hasan dan Husain. Tapi sayang, tragedi Karbala menghabiskan seluruh keturunan Nabi. Saat Husain dikirimi surat oleh orang-orang Kufah, sinilah Husain, ngapain kau di Madinah, di Mekah, datang kau ke Kufah, kami baiat kau akan jadi pemimpin kita, rebut kekuasaan Yazid itu katanya. Rupanya di tengah jalan, di satu tempat namanya Karbala, Yazid bin Muawiyah mengutus orang namanya Ubaidillah ibn Ziyad. Ubaidillah ibn Ziyad ini orang jahat. Akhirnya kemudian dia ngutus tentara 5.000 pasukan. Sementara Husain ini hanya bawa 80 orang atau 70 orang, itu pun laki-laki, perempuan, pasukannya sedikit, dan semua keluarga Nabi. Rupanya di bawah kepemimpinan Ubaidillah ibn Ziyad ini yang membawa 5.000 pasukan, kemudian menghabiskan Husain dan semua keluarganya. Terjadi dalam sebuah
kasus ataupun tragedi yang disebutkan dalam sejarah dengan tragedi Karbala. Karbun wabala. Karbala di Irak sana. Mati Husain sampai kepalanya hilang dari badannya. Jadi badannya tidak tahu mana satu karena banyaknya jasad, sehingga badan Husain itu yang mana satu tak tahu. Sehingga yang dikubur itu hanya kepalanya saja. Ada yang mengatakan kepalanya dikubur di Mesir, ada yang mengatakan kepalanya dikubur di Irak. Tapi pendapat Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala bahwa kepala Husain itu dikubur di Madinah. Dan itu pendapat yang kuat wallahu a'lam. Ya. Kembali bahwa lah Husain ini membawa keluarganya dan meninggal di Karbala. Tapi sayang semua anak-anak laki-lakinya meninggal, tinggal satu yang hidup. Yang hidup itu tinggal satu dalam perang Karbala itu. Karena kebetulan anak yang satu ini sedang sakit sehingga tidak ikut perang. Kemudian dilindungi oleh bibinya, namanya Ali ibnu Husain ibnu Ali ibnu Abi Thalib. Namanya Ali putra Husain, Husain putra Ali, Ali putra Abi Thalib. Jadi namanya Ali bin Husain, atau julukannya dikenal dengan Zainul Abidin. Tuh cuman satu putra Husain yang selamat itu di Karbala, namanya Zainul Abidin. Nama aslinya Ali bin Husain, yang dikenal dengan Shadaqatus Sir. Kalau sedekah itu tidak ada yang tahu. Jadi setiap malam tuh Zainul Abidin ini, putra Husain ini, dia manggul gandum, nyari rumah-rumah orang miskin, nanti diletakkan satu karung, diletakkan satu karung, diletakkan satu karung. Tidak tahu siapa yang infak. Tapi walaupun demikian dia dituduh orang bakhil. Orang kaya kok nggak pernah ini, nggak pernah infak. Nggak tahu dia infaknya malam-malam jam 1 jam 2 dia mikul gandum ditaruh di rumah-rumah orang miskin itu. Setelah kemudian Husain, Ali bin Husain Zainul Abidin ini meninggal dunia, baru orang tahu kok nggak ada gandum lagi ya depan rumah ya. Rupanya siapa yang meletakkan gandum? Ali bin Husain Zainul Abidin. Bayangkan kalau sedekah malam-malam. Nah, coba antum bawa beras, cari rumah di Ruli jam 1, apa enggak dituduh antum maling beras tuh? Padahal mau infak beras kan, dituduh antum pula maling beras. Karena zaman sekarang jarang orang infak malam-malam tuh, kecuali maling, ya kan? Kalau orang dulu kan biasa infak malam, sana sini keluyuran cari orang ini infak kan gitu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwan akhwat santri Jabalun yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Intinya bahwa dari putra-putri Rasul, kalau saya singkat, saya urut lagi dari awal. Pertama Ibrahim, pertama Qasim, yang kedua Abdullah, yang ketiga Ibrahim. Itu putra-putranya. Kemudian dari putri-putrinya, yang pertama Zainab, yang kedua Ruqayyah, yang ketiga Ummu Kulthum, yang keempat Fatimah. Dari dua wanita, satu istri sah Rasul Khadijah bintu Khuwailid, dan satu dari budaknya Maryah Al-Qibtiyah, seorang yang dihadiahi oleh Raja Muqawqis Mesir. Kenapa Rasul memberi nama Ibrahim? Nah, ini pertanyaan. Kenapa Rasul kasih nama Ibrahim? Karena Rasul ingin mengingatkan kakek buyutnya, namanya Nabi Ibrahim. Kenapa diingatkan dengan Nabi Ibrahim? Karena ada kemiripan. Apa miripnya? Ibrahim menikah dengan istri kedua namanya Sarah. Sarah itu dari mana? Hadiah dari Raja Mesir Fir'aun di zaman itu. Maka di sini Maryah Qibtiyah juga sama, hadiah dari Raja Mesir. Maka untuk mengingatkan kakek buyutnya Ibrahim dan Sarah, maka dikasih nama Ibrahim. Itulah nama putra Maryah Al-Qibtiyah. Tapi sayang, saya katakan tadi, Ibrahim meninggal di waktu bayi, dan itulah anak terakhir yang laki-laki yang dimiliki Nabi, sehingga ketika Rasul sudah sepuh, sudah tua, ini mendapatkan anak laki-laki kan bahagianya luar biasa. Meninggal pula, maka ini kesedihan mendalam bagi Nabi. Sampai-sampai ketika menguburkan Ibrahim, Rasul meneteskan air mata. Kemudian Abdurrahman bin Auf bertanya, Rasul, kenapa engkau menangis? Kemudian Rasul mengatakan, innal aina la tadma wa innal qalba la tahzan wa inna bi firaqika ya Ibrahim la mahzunun.
Abdurrahman, mata ini bisa mengeluarkan air mata, sedih. Ya, dada ini bisa sesak karena kesedihan yang luar biasa. Dan berpisah aku dengan Ibrahim ini sungguh menyesakkan dada. Tetapi kata Rasul, wa ma naqulu illa ma yarda rabbuna. Walaupun demikian aku tidak pernah mengatakan sesuatu kecuali kata-kata itu Allah redha denganku. Inilah diantara pembahasan mengenal putra-putra Nabi SAW. Baik, kita masuk ke kuis, ya, ke bagi-bagi hadiah. Baik, jangan ribut. Nah, sekarang karena kita mau membagi SMP dulu, SMP kelas 1 dan kelas 2. Dengerin, SMP kelas 1 dan kelas 2. Kelas 3 diam, SMA juga diam. Karena kalau enggak begitu enggak tertib. SMP kelas 1 kelas 2, pertanyaan. Belum tanya udah nunjuk. Apa yang mau ditanyakan? Duduk, enggak usah berdiri. Ya. Atau berdirilah enggak apa-apa, tapi di tempat jangan ribut, ya. Yang ditunjuk saja berdiri, jangan berdiri semua. Pertanyaan yang pertama. Nabi SAW ketika menikah dengan Khadijah berapa umurnya? Ini kelas 3, jangan kelas 1 kelas 2 aja. Itu yang pecinya miring tuh, kamu yang pecinya miring, kenapa miring pecinya tuh? Benerin, kayak kalah judi aja antum. Benerin pecinya. Berapa? Berdiri. 24 25 ahsan. Ya, insyaallah. Oke. Kelas 3, SMP kelas 3, dengerin. Banyak hadiahnya, tenang. SMP kelas 3. Pertanyaannya, berapa putra putri Nabi? Sebutkan. Antum lah, paling depan. Berdiri. Berapa semuanya? Sebutkan. Qasim bin Muhammad. 1. Abdullah bin Muhammad. 2. Jangan lihat. Ibrahim bin Muhammad. Taib. Zainab bin Muhammad. Bintu. Zainab binti Muhammad. Oke, ahsan. Ruqayyah binti Muhammad. Ahsan. Ummu Kulsum binti Muhammad. Zain. Fatimah Az-Zahra binti. Aywa, ahsan. Tafadhal. Ijlis. Masyaallah. SMA. 1 2 3. Ketika terjadi gerhana matahari, itu saat kematian putra Nabi siapa? Yang nggak pernah dapat nih. Tuh antum tuh. Antum, berdiri. Ibrahim Harahap. Siapa? Ibrahim bin Muhammad. Kok Ibrahim saja kemana-mana? Balik lagi ke rotasi awal. Dengerin. SMP kelas 1 2, nanti awat diam dulu. Dari putra Nabi SAW ada 2 putri beliau. Menikah dengan 2 putra Abu Jahal. Siapa putra Abu Jahal yang menikah dengan salah satu putri Nabi namanya? Diam dulu. Antum
Ummu Kulsum dengan Zainab. Nama suaminya Zainab siapa? Ahsan. Masya Allah. Ya. Nah dengar nih, dengar masih banyak ada yang diam. Sekarang Ahwat, dengerin. Ahwat ke Ahwat dulu. Ke Ahwat dulu. Diam yang Iwan, Ahwat. Tolong Ahwat. SMP dulu, SMA jangan jawab. SMP kelas 1, 2, 3, tolong jawab. Ahwat. Di antara putra Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada namanya Zainab. Siapa nama suaminya dan siapa nama anaknya? SMP ya. Nama suami Zainab dan dua putranya atau dua anaknya, putra putri. Ayo, jangan ribut. Tunjuk saja sama musrifahnya di situ. Nah, suruh jawab. Nggak ada yang jawab? Hah? Satu yang jawab, kencengkan suaranya. Siapa? Umamah dengan Abdullah. Suaminya namanya? Nama suaminya, ada betul tuh anaknya tuh. Nama bapaknya siapa? Halo. Kelas 3 kalau SMP nggak bisa kelas 3 lah. Kelas SMA dilempar ke SMA. Yang SMA. Ada? Diam dulu. Abul As ibn Rabi, taib anaknya? Hah? Abul As ibn Rabi anaknya satu aja lah, ayo. Umamah Santi lelet. Pertanyaan kedua, dengerin. SMA. Sebutkan 3 putra Fatimah. Fatimah kan punya 3 putra tuh. Coba sebutkan tuh. Ayo, Hasan, Ahsanti, Husain, Muhsin. Ayo, Ahsan, Masya Allah. Dapatlah salut Malkis. Taib. Satu lagi, nanti lempar ke Ikhwan. Satu lagi SMA, SMP. Yang mudah saja SMP. Nama suami Fatimah. Melampau kalau tak tahu tuh. Diam dulu. Yang Ikhwan. Siapa? Nama suami Fatimah? Hah? Ali radhiyallahu anhu. Saya dengar Joko. Ali radhiyallahu anhu. Ya. Baik. Ikhwan, dengerin Ikhwan. SMA dengerin.
Oh ya, SMP kelas 3 belum? Dengar. Nah, kan baru SMP kelas 1 2 ya. Sekarang SMA, SMP kelas 3 belum? Dengerin. Ketika salah satu putra Nabi SAW namanya Abdullah. Abdullah ini lahir setelah diangkat jadi Nabi atau sebelum? Baju hitam belakang tuh. Siapa? Baju hitam belakang aja betul antum. Siapa? Sebelum apa sesudah? Sebelum. Cocok. Diam. Pertanyaannya diganti. Diam dulu. Pertanyaannya diganti. Karena kalau sebelum salah berarti sesudah pasti benar kan gitu ya. Pertanyaannya diganti. Dengerin. Ya. Diam, makanya kalau diam pertanyaannya lanjut. Siapa yang ngasih Raja Mesir yang ngasih hadiah Maria Kiptia, siapa nama Raja Mesirnya? Antum? Iya antum? Mukaukos? Mukaukos? Ahsan. Mukaus. Mukaus. SMA, dengerin. SMA. Dengerin. Ya. Pertanyaan SMA nih. Qasim bin Muhammad ibn Abdullah. Dia meninggal berapa bulan dia hidup? Belakang tuh. Sahib kalam suah tuh. 17 bulan. Ahsan. Masyaallah. Fadhal. Baik, balik ke SMP, dengerin. SMP kelas 1, kelas 2. Diam. Ada dua gelar yang disematkan kepada Abdullah. Apa dua gelar itu? Kelas 3 ya? Nggak bisa. Antum kelas berapa? Kelas 2. Kelas 2. Apa? Ahsan. Jangan maju nanti mejanya roboh. Tapi kelas 2 dengerin. Kelas 3. Kelas 3 SMP dengerin. Diam, kalau ribut nggak mau saya. Dari keturunan Ali radhiyallahu an yang hidup di Karbala siapa namanya? Yang paling belakang yang paling cepat nunjuk tadi. Ali bin Husain atau julukannya siapa? Zainul Abidin. Ahsan. Dengerin Ahwat dulu. Ahwat dengerin Ahwat. SMP Ahwat 1 2 3. Jangan ribut ya. Dengerin nanti enggak dengar pertanyaannya. Nama tempat Husain terbunuh. Nama tempatnya apa? Husain terbunuh di situ. Diam yang ikhwan, ya. Karbala. Ahsanti. Masyaallah.
Yang SMA, dengerin SMA. Mudah-mudah aja. Cepet balik. Dengerin. Nabi SAW menikah dengan Khadijah dan punya keturunan. Kemudian menikah dengan seorang wanita lagi dan punya nama Ibrahim. Siapa nama ibu Ibrahim itu? Siapa nama ibu Ibrahim? Ummu Ibrahim itu siapa? Maria Al-Qibtiyah. Ahsanti, Masya Allah. SMA, laki-laki, dengerin. Kenapa Nabi mengasih nama anak Maria Qibtiyah dengan Ibrahim? Apa alasannya? Ayo, yang paling belakang lah. Cepat. Dengerin. Apa alasannya? Diam. Dikasih. Siapa namanya? Sarah. Saroh. Salah. Apa pula ya no? Maryam. Kacau. Antum, cepat. Maisaro. Mana ada Maisaro? Kacau. Hajar. Diam dulu. Oke, Hajar. Nah, itu kan Ibrahim. Sekarang di zaman Nabi siapa dua wanita yang dikasih? Yang dikasih Raja Mesir siapa? Siapa wanita yang dikasih di zaman Nabi? SMP, mana SMA? Sirin di zaman Ibrahim. Sarah. Betul Sarah. Sarah. Cepat. Cepat antum. Sama Hajar. Antum. Sama. Ahsan, itu yang benar. Sekarang SMP semuanya. 1, 2, 3 dengerin. Diam, jangan maju. Di belakang. Jangan maju, ngapain maju? Saya kasih pertanyaan yang sulit nanti tak bisa jawab. Sekarang yang sulit aja. Dua putri Fatimah siapa namanya? Dua putri Fatimah. Diam. Antum. Ditunjuk malah pergi. Antum, belakang antum. Belakang. Diam. Ummu Kulsum dan Zainab. Ahsan. Ya. Ahwat dengerin Ahwat. Ahwat dengerin, satu pertanyaan buat Ahwat. Diam. Ahwat. Ya, mudah kok. Dengerin, jangan ribut. Sebutkan dengan lengkap semua anak putra putri Nabi. Semuanya Ahwat. Tunjuk. Musrifah tolong tunjuk satu. Jangan semua jawab. Yang belum pernah menjawab kalau bisa. Diam.
Halo? Ya. Ayo. Ahsan semuanya ya. Oke. Ya, dapatlah hadiah. Baik, sampai di sini saja. Tolong nanti Iwan bubar dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allah ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.